Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih bisa kembali melanjutkan membaca dan mengkaji kitab Syarah Salah satu Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sudah selesai membahas pada pertemuan yang lalu itu tentang martabat kedua dari keislaman seorang hamba. Jadi martabat pertama adalah Islam, dan kita sudah pernah dan sudah selesai membahas tentang rukun Islam. Kemudian martabat atau tingkatan kedua yaitu adalah iman atau mukmin, dan kita sudah selesai dan tuntas membaca penjelasan beliau seputar rukun iman, dan kita pada malam hari ini insya Allah akan masuk pada martabat ketiga atau tingkatan ketiga dalam keislaman. Jadi ini adalah tingkat tertinggi gitu. Jadi setelah seorang itu Islam, kemudian iman, kemudian yang terakhir adalah ihsan. Apa itu ihsan? Kita lihat ya. Karena di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah fi kitabihi Syarah Salasatul Usul wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Kata beliau rahimahullah ya. Ini Syekh Muhammad ya. Al-martabatu salisatu. Tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Ihsan. Ruknun wahidun ya. Rukunnya cuma satu. Jadi kalau rukun-rukun sebelumnya itu lebih dari 1, 5 dan 6 ya. Kalau yang sekarang ini cuma 1 ya. Yaitu apa rukun ihsan? Adalah anta budallaha ka'annaka tarah. Anta buddha, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihat dia. Itu rukun yang pertama. Jadi menyembah Allah dengan keadaan seakan-akan kita melihat Allah langsung. Fa ilam takun tarahu. Kalau nggak bisa, kalau kamu nggak bisa melihat dia, artinya tidak bisa menghadirkan hati seolah-olah di hadapan Allah, fa innahu yaraka. Maka ketahuilah sungguhnya Allah itu melihat kamu. Nah, ini rukun yang kedua. Rukun yang kedua di bawahnya. Jadi nggak bisa seolah-olah melihat Allah, ya percaya dan yakini bahwasanya Allah melihat kita. Ini rukun, dua rukun dari ihsan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 128. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Inna sesungguhnya sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang ittaqaw, bertakwa. Wal ladzina hum muhsinun, dan Allah bersama dengan orang-orang yang mereka itu muhsinun, berbuat ihsan. Nah, titik pendalilannya ada dari ma'alladzina hum muhsinun. Kan atofnya kan ke sini. Jadi innallaha ma'alladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Nah, ini Allah melihat orang-orang yang berbuat ihsan gitu. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-217 sampai 220. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal azizir rahim.
dan bertawakallah kamu kepada yang maha perkasa lagi maha pemurah. Maha perkasa lagi maha pemurah. Alladzi yaraka hina taqum. Yang mana dia melihat engkau. Ka ini di sini khitabnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana dia melihatmu wahai Muhammad hina taqum. Tatkala kamu berdiri untuk sholat. Nah, di sini menyebutkan sebagian gitu, untuk menyatakan keseluruhan. Nah, sini kan disebutkan bahwasanya Allah melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat. Pertanyaannya, apakah kalau di luar sholat Allah itu tidak melihat kita? Nah, pertanyaannya, maka jawabannya tidak. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala melihat kita di semua keadaan. Tapi di sini dikhususkan ketika kita sholat untuk menjelaskan bahwanya sholat itu adalah ibadah yang mana kita harus merasa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala dan memang terjadi ya gitu. Bahwasanya Allah itu betul-betul melihat kita. Maka di kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang kita pelajari setiap hari Selasa, itu disebutkan bahwasanya orang kalau dia berdiri di hadapan seseorang yang dia segani gitu, maka biasanya orang itu nggak akan banyak bergerak. Kita misalkan datang ke hadapan orang yang sangat kita segani misalkan, atau bahkan pemimpin dunia gitu, atau bahkan pemimpin lah gitu. Maka ketika kita menghadap orang tersebut, kita biasanya nggak akan garuk-garuk gitu, nggak akan kloget-kloget gitu, nggak akan gerak-gerak banyak. Kenapa? Karena segan. Maka begitu juga ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih pantas lagi untuk kita kemudian merasa diawasi Allah, kemudian kita merasa takut, kemudian kita merasa serius. Kemudian wataqallubaka fis sajidin, dan Allah Subhanahu wa taala juga melihatmu, juga melihat perubahan gerakanmu gitu, fi sajidin, bersama dengan orang-orang yang sujud. Kemudian Allah tutup innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi poinnya di sini ya. Yaraka hina taqum. Allah melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Yasin ayat ke-61. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan itufiduna fi." Wa ma, dan tidaklah takunu kamu fi sya'nin, berada pada satu urusan, wa ma, dan tidak pula tatlu minhu, kamu membacakan dari Allah, min Qur'anin, berupa Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidak pula kalian mengerjakan satu amalan, illa, melainkan kunna 'alaikum syuhudan, melainkan keberadaan kami atas kalian adalah syuhudan, menjadi saksi. Nah, jadi di titik poinnya adalah illa kunna 'alaikum syuhudan, kecuali melainkan kami itu menjadi saksi, melihat atas kalian. Itu fiduna fi, tatkala kalian melakukan fi, perbuatan atau pekerjaan tersebut. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang melihat kita, melihat semua perbuatan kita. Maka untuk mencapai derajat ihsan itu harus pertama itu muraqabatullah dulu. Ya tentu saja derajat sebelumnya itu harus dilewati dulu. Islam dan iman itu harus dilewati dulu dengan benar ya. Makanya bagaimana jadi orang Islam, rukun Islamnya benar, rukun imannya benar, itu kalau sudah dua itu benar, maka insya Allah bisa naik pada derajat ihsan. Jangan kemudian tiba-tiba loncat pengen masuk derajat ihsan. Rukun imannya belum benar, rukun Islamnya belum benar. Maka sebelum kita masuk pada derajat ini, hendaknya kita kemarin itu memperbaiki derajat-derajat sebelumnya. Gitu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan perkataan beliau. Lihat di sini. Al-ihsanu diddul isaah. Apa itu ihsan? Ihsan secara bahasa itu adalah diddul isaah. Lawan dari isaah, berbuat jelek. Lawan dari berbuat jelek. Gampang ya.
Ihsan berbuat baik. Berarti lawannya apa? Berbuat jelek. Wahwa, dan ihsan itu adalah an yabdulal insanu al ma'rufa. Seorang itu mengerahkan, seorang itu memberikan al ma'ruf, kebaikan, wa yakuful adza, dan menahan diri dari mengganggu atau berbuat jelek, mengganggu orang atau berbuat jelek. Nah, ini namanya ihsan. Bisa kita berbuat baik kepada orang, ngasih makan, ngasih minum, bantuin, itu berbuat baik. Atau kalau nggak bisa, maka yakuful ada, yakufa ya harusnya, yakufal ada, menahan diri dari berbuat kejelekan, ganggu orang. Nggak bisa bantu, nggak bisa nolong, nggak bisa berbuat baik, ya sudah, jangan gangguin. Sudah, itu minimal deh. Minimal jangan gangguin orang. Kadang nggak bisa berbuat baik, tapi pengennya jahil, iseng sama orang gitu kan. Orang disakitin, orang apa namanya dikenakan perbuatan jelek kita. Nah, itu namanya tidak ihsan. Namanya tidak ihsan. Jadi minimal itu menahan diri dari berbuat kejelekan atau mengganggu orang. Ya sudah, nggak bisa berbuat baik, ya udahlah. Yang penting jangan ganggu orang. Kemudian kata beliau, fayab dulu al-ma'rufa li ibadillahi fi malihi wa jahihi wa ilmihi wa banadihi. Maka ihsan itu, seseorang itu melakukan atau memberikan al-ma'ruf, perbuatan baik, memberikan kebaikan li ibadillah, untuk sesama hamba Allah. Nah, ini nanti ihsan itu ada dua tinjauan ya. Berbuat baik, ihsan kepada sesama hamba, dan ihsan kepada Allah, di dalam ibadah kepada Allah maksudnya. Nah, kalau tinjauannya berbuat ihsan kepada sesama hamba, bagaimana? Bisa dengan fi malihi, bisa dengan berbuat baik dengan harta. Wajahihi, kalau nggak punya harta, ya punya kedudukan misalkan. Dia punya kedudukan, dia berbuat baik dengan kedudukannya. Wa ilmihi, atau kalau nggak bisa, dia punya ilmu, dia berbuat baik dengan ilmunya. Wa badanihi, atau kalau nggak bisa juga berbuat baik dengan badannya, tenaganya. Ini berbuat ihsan. Kemudian kita beliau, fa'amal malu, adapun berbuat baik dengan harta, bi an yunfiqa wa yatasaddaqa wa yuzakkiya, yaitu dengan berinfak, sedekah, dan membayar zakat. Itu namanya ihsan dengan harta. Itu semua orang tahulah ya, berinfak, bersedekah, dan berzakat. Tapi wa afdalu anwa'il ihsani bil mal az-zakah. Tapi seafdol-afdolnya berbuat ihsan dengan harta adalah dengan zakat. Jadi zakat adalah berbuat ihsan terbaik dengan harta. Makanya seorang muslim itu dia harus berusaha bisa bayar zakat. Bisa bayar zakat. Karena bayar zakat itu kan ada ketentuannya. Kalau nggak nyampe pada level itu, dia nggak wajib zakat. Itu namanya zakat. Zakat itu hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Hukum yang bisa dilakukan oleh orang kaya. Zakat apa namanya, emas, perhiasan, zakat harta ya, zakat harta. Kalau sekarang dikiaskan dengan duit gitu. Kemudian zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan. Nah, itu yang bisa melakukan orang kaya. Orang kaya. Kalau cuma punya uang 20 juta, 30 juta, itu belum kena zakat. Belum kena zakat. Jadi kena zakat itu sudah kaya sekali gitu ya. Nah, makanya kita minimal punya cita-cita untuk ke situ. Kenapa? Karena seafdol-afdolnya berbuat ihsan dengan harta dan dengan zakat. Kenapa? Li'anna zakata ahadul arkanil Islam. Kenapa bisa begitu? Karena zakat adalah salah satu rukun Islam. Rukun Islam salah satunya zakat. Wa mabanihi al-idham, dan mabanih, dan bangunan, salah satu bangunan Islam yang terbesar yaitu zakat. Kemudian wala yatimul islamul mar'a, wala yatimu islamul mar'i illa biha, dan tidak akan sah. Tambah yatimu di sini kita artikan sebagai sah ya. Dan tidak akan sah keislaman seorang hamba illa biha, kecuali dengan zakat. Makanya dulu
para sahabat itu memerangi orang yang menahan atau tidak mau membayar zakat. Kenapa? Karena rukun Islam terbesar setelah syahadat ya tauhid, kemudian sholat, yang ketiga itu zakat. Yang ketiga itu nomor 3 zakat. Wahia ahabbun nafaqati ilallahi azza wa jalla. Dan zakat adalah ahabbun nafaqah. Infak yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi zakat dulu. Nomor 1 zakat. Kalau nggak bisa nih, mungkin belum sampai uangnya belum sampai sana lah, belum nyampe derajat zakat. Uangnya baru 30 juta gitu kan. Ya, itu sudah alhamdulillah. Tapi belum wajib zakat uang segitu. Wa yalidzalika. Dan apa namanya? Setelah itu mengikuti zakat, artinya yang paling dicintai setelah zakat ihsan dengan harta adalah ma yajibu alal insani min nafaqatin li zaujatihi. Nomor 1 adalah ma yajibu alal insan, sesuatu yang wajib atas seseorang min nafaqatin berupa nafkah li zaujatihi, kepada istrinya. Nah, ini apa namanya? Nafkah dan infak dan berbuat ihsan yang paling baik. Jadi kalau sudah punya istri, yang ngasih istri dulu. Itu yang terbaik. Jangan ngasih fakir miskin dulu, udah itu nanti. Boleh tapi itu nanti. Wa ummihi, atau kepada ibunya. Wa abihi, atau kepada bapaknya, ya. Wa dzurriyyatihi, atau kepada anak keturunannya. Wa ikhwanihi, atau kepada saudaranya. Wa bani ikhwatihi, atau kepada anak saudaranya. Wa akhwatihi, atau saudarinya. Wa amamihi, pamannya. Ammatihi, paman, bibi, kholah, bibi juga. Ila akhiri hadza, sampai seterusnya. Nah, itu nafkah itu kepada kerabat dulu. Berbuat ihsan dengan harta itu kepada kerabat dulu. Kenapa lebih utama berbuat ihsan dengan harta kepada kerabat daripada kepada non-kerabat? Karena biasanya kepada kerabat itu jauh lebih susah daripada kepada non-kerabat. Yakin saya. Kita ngasih fakir miskin, itu feelingnya beda sama ngasih teman, sama ngasih kerabat. Bisa dibayangkan, bisa silakan coba sendiri. Teman-teman infak ke orang fakir, itu biasanya seneng banget. Tapi kalau infak kepada saudara, itu biasanya berat, ngedumel, dan seterusnya. Kenapa? Karena saudara. Padahal kepada saudara itu, pahalanya lebih besar. Summa sodaqotu alal masakin wa ghairihim. Kemudian baru sodakoh kepada orang-orang miskin dan selainnya. Mimman hum ahlun lis sodakoh. Yang mana mereka itu berhak untuk dapat sodakoh. Mereka itu berhak untuk dapat sodakoh. Katula bil ilmi makalan. Contohnya seperti penuntut ilmu, ya pelajar, ya santri. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang harus diperhatikan kepada para muhsinin, ya. Para muhsinin. Kadang-kadang kita infak kepada sesuatu yang sebenarnya bagus gitu. Cuma kurang manfaat. Kita kalau infak itu, kalau investasi lah bahasanya, investasi akhirat, itu cara yang paling menguntungkan. Salah satunya apa? Infak atau sodakoh kepada para santri penuntut ilmu. Kenapa itu bisa dikatakan termasuk yang paling menguntungkan? Karena di kita itu kan orang lebih seneng infak sodakoh bangun fisik masjid gitu. Padahal masjidnya sudah banyak, sudah bagus, daripada membangun pondok pesantren yang reot gitu, atau bahkan infak kepada orangnya. Kita ada santri, kemudian misalkan ketemu santri, kita kasih infak, kita kasih investasi, kamu nggak usah mikir macam-macam, kamu nggak usah mikir makan. Nanti saya yang ngasih makan, saya yang ngasih baju, saya yang ngasih kitab-kitab, kamu butuh kitab apa tinggal bilang, kamu yang penting belajar. 4 tahun dia nggak mikir apa-apa, yang penting belajar misalkan. Kalau misalkan belajarnya 4 tahun, atau 5 tahun dia nggak mikir apa, cuma belajar. Selesai dari situ, dia jadi ustadz, dia jadi alim, dia jadi ulama, mengajarkan ilmunya, orang yang menginfakkan dapat
pahala yang lebih besar. Apalagi kalau orang itu setelah selesai nyantri gitu, kemudian bikin lagi pondok pesantren, berdakwah ke sana kemari, itu jauh lebih manfaat. Mencetak apa namanya ulama atau mencetak kader dai. Itu yang pertama, infak dengan harta. Kemudian kata beliau, wa amma badul ma'rufi fil jah. Adapun kalau memberikan kebaikan, berbuat kebaikan fil jah dengan kedudukan, sekali dengan harta. Dengan harta, yang punya harta ya pakai harta. Sekarang dia punya kedudukan. Bagaimana fahuwa anna nasa marotibu? Maka orang-orang manusia itu marotib ya. Manusia itu ada tingkatannya, ya. Bertingkat-tingkat. Nggak sama kedudukannya. Kalau bahasa kita itu jabatannya beda-beda lah. Minhum di antara mereka man lahu jahun inda dawi sultan. Di antara orang itu ada yang punya kedudukan di sisi pemilik kekuasaan. Nah, dia punya kedudukan tertentu, dia punya apa namanya kalau bahasa kita punya channel gitu ya, punya orang dalam di hadapan orang yang punya kuasa, di hadapan orang punya kuasa. Fayabdulul insanu jahahu, maka dia membantu orang lain melalui kedudukannya dia. Ya'tihi rajulun. Contohnya misalkan ada orang datang kepada dia, fayatlubu minhu syafa'ah, maka minta syafaat. Minta supaya apa namanya aspirasinya gitu, itu dinaikkan kepada penguasa ila sultan, kepada penguasa. Kalau langsung biasanya susah. Tapi kalau pakai perantara gitu, biasanya lebih gampang. Fayashfa'ulahu indahu, maka orang tersebut memberikan syafaat, memberikan apa namanya bantuannya untuk supaya dia bisa menghadap penguasa. Imma bidaf idororin anhu, bisa dengan menolak mudorot yang ada dari penguasa, misalkan ada pengen gusuran gitu kan, tempatnya pengen digusur, terus dia kalau aspirasi langsung susah. Nah, dia punya kedudukan nih di hadapan misalkan wali kota atau gubernur. Kemudian dia datang kepada wali kota atau gubernur, jangan digusur dulu, mendingan begini. Nah, itu bisa dengan begitu. Au bijal bi khairin lahu, atau dengan meraih manfaat kebaikan bagi orang tersebut. Ini kalau berbuat baik dengan kedudukannya. Pokoknya berbuat baik dengan kedudukan lah. Kemudian berikutnya, wa amma bi ilmihi, adapun kalau berbuat baik dengan ilmu, fa innahu yabdulu ilmahu li ibadillah, maka dia memberikan ilmunya kepada sesama hamba Allah. Ta'liman, bisa dengan mengajar, fil halaqah wal majalis, baik di halaqah ataupun di majelis al-amati wal khassah, majelis umum atau majelis khusus. Majelis umum, majelis khusus itu gimana sih? Nah, ini namanya majelis umum. Semua orang bisa ikut gitu ya. Dan modelnya pun dibuat umum gitu. Kalau majelis khusus itu biasanya santri-santri khusus yang sudah punya kemampuan tertentu, misalkan sudah bisa membaca kitab gundul, sudah bisa bahasa Arab atau memang takhusus. Nah, itu namanya majelis khusus. Dan itu biasanya beda gitu. Antara majelis umum dan majelis khusus, bahasa yang digunakan pun berbeda. Kalau majelis khusus itu sudah orangnya sudah memang serius pengen belajar, itu biasanya majelis khusus. Pengen nyantri itu majelis khusus. Hatta law kunta fi majlisi qahwatin. Bahkan kalau kamu berada di majelis qahwah. Qahwah apa? Kopi. Di majelis kopi maksudnya apa? Lagi minum kopi, lagi ngopi-ngopi. Fa inna minal khairi wal ihsan. Maka sungguhnya di antara bentuk kebaikan dan ihsan, antu aliman nas. Kamu ngajar manusia di majelis kopi gitu. Lagi minum-minum kopi, ya selipkan nasihat-nasihat sedikit, atau kadang kalau misalkan teman-teman punya punya pengajian gitu. Kalau saya ada pengajian tertentu itu kadang-kadang saya adakan di tempat ngopi gitu. Supaya apa? Supaya nggak bosen, nggak boring gitu kan.
Oh, di rumah mulu atau di masjid gitu kan. Sekali-kali kita ajak ke tempat ngopi. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Ya bisa. Gitu. Jadi sah-sah saja gitu. Kemudian apa namanya membuat majelis ilmu di tempat ngopi. Selama tempat ngopinya ya benar gitu kan. Walau kunta fi majlisi amin, meskipun kamu di majelis umum. Faminal khairi, maka di antara kebaikan antu aliman nas, kamu tetap mengajarin manusia, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Walakin akan tetapi istakmalal hikmata bihadzal bab, akan tetapi coba kalau lagi seperti ini itu ya pakai hikmah. Istakmil ya, ini fil amr ya, istakmilil hikmata bihadzal bab. Coba pakai hikmah di bab ini. Di bab ini. Menggunakan hikmah. Fala tuskilu 'alan nas. Maka kalau lagi ngajar begitu di apa namanya di majelis-majelis umum ya fala tuskil 'alan nas. Jangan kamu bikin berat orang ya. Haitsu kullama jalasta fi majlisin fi majlisan ya. Haitsu kullama jalasta fi majlisin. Tatkala kamu duduk di tatkala kamu duduk di satu majelis, kemudian ja'alta ta'iduhum, kamu nasihati mereka, wa tatahaddatsu ilaihim, kemudian bicara kepada mereka. Jadi maksudnya gini, ya bolehlah kita selipkan nasihat-nasihat kebaikan di majelis-majelis kopi, lagi minum kopi, lagi nongkrong sama teman. Tapi jangan tiap duduk, jangan tiap nongkrong itu nasihatin orang. Maksudnya begitu. Jangan kemudian bikin berat orang. Yang mana tiap kita duduk, tiap kita di majelis, kita itu bawaannya nasihatin orang. Wa tatahaddatsu ilaihim, kemudian ngomong sama mereka. Ya kenapa? Karena orang sumpek juga lama-lama digituin. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yatahawwaluhum bil mau gitu. Dulu Rasulullah itu yatahawwal. Rasulullah itu memperhatikan para sahabat bil mau itu dengan nasihat. Artinya Rasulullah yang ngasih nasihat. Tapi wala yukfir. Tapi Rasulullah tidak memperbanyak ngasih nasihat. Enggak tiap hari, tiap jam, tiap ketemu itu ngasih nasihat terus. Enggak. Rasulullah saja tidak seperti itu gitu ya. Makanya orang itu kalau dinasihatin tiap hari itu biasanya malah sumpah. Ya, li'anna nufus, karena yang namanya jiwa tas umu ya, itu bisa tas amu ya, bisa merasa bosan, watamalu, dan bisa merasa jenuh ya, bisa merasa jenuh. Fa idza malat kalat wa du'ufat. Kalau sudah bosan, maka dia kalat, maka dia akan capek, wa du'ufat, dan melemah. Warubbama, dan bisa jadi takrahul khaira, dia membenci kebaikan, likat serati man yakumu wa yatakallamu, karena banyaknya orang yang bangkit, orang yang mengerjakan, orang yang melakukan nasihat dan bicara. Itu salah satu apa namanya tips ya. Mungkin teman-teman kalau sedang bosan gitu, itu sekali-kali refreshing nggak ada masalah. Bosan tiap hari ngaji gitu kan, dengerin orang ngomong terus kan, tiap hari dia ngomong lagi, dia ngomong lagi, dia ngomong lagi. Kalau bosan itu sekali-kali istilahnya apa? Refreshing, kalau anak sekarang tuh healing gitu. Jalan-jalan itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang jiwa itu kalau tiap hari dinasehati itu ya lama-lama bosan. Itu manusiawi. Seperti itu tuh manusiawi. Bahkan saya juga kadang-kadang seperti itu ya. Tiap hari belajar, tiap hari apa namanya belajar gitu, ya bosan juga. Kadang-kadang ya butuh jalan-jalan, butuh main gitu. Butuh refreshing, ya itu sesuatu yang wajar dan tidak berdosa selama refreshingnya, selama healingnya itu tidak ke tempat-tempat maksiat. Nah, itu aja. Selama refreshing dan healingnya tidak ke tempat-tempat maksiat. Jadi wajar kalau ada orang itu bosan, jenuh, itu wajar. Kecuali kalau teman-teman memang kemudian pengen nyantri
Nah, itu harus serius. Tiap hari nanti belajar. Santri itu satu hari pelajarannya itu bisa 7, bisa 8 gitu, itu biasa gitu. Sehari bisa belajar ini itu di luar ngapal gitu kan. Ntar ngapalin Al-Qur'an, ntar ngapalin hadis, ntar ngapalin matan kitab. Oh, itu berat, tapi memang dia sudah serius untuk itu. Tapi kalau sekedar belajar biasa, maka itu tidak ada masalah untuk kemudian kita cari refreshing. Kemudian thumma qala al-musannif rahimahullah wa ammal ihsanu ilan nas bil badan. Adapun berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada orang lain dengan badan, dengan tenaga maksudnya. Faqad qala an-nabi alaihi salatu wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tu'inur rajula fi dabatihi wa tahmiluhu 'alaiha. Ya. Tu'inu, bagaimana bentuknya? Tu'inu, kamu membantu ar-rajula, seseorang, fi dabatihi, dalam kendaraannya, tentang kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha. Kemudian kamu bantu orang tersebut naik ke kendaraannya. Kalau zaman dulu kan naik kuda sama naik onta itu kan susah. Teman-teman yang pernah nyobain gitu, naik kuda itu kalau tanpa bantuan naik kuda bisa, itu sudah jago. Tapi kalau awal-awal itu biasanya sulit untuk naik kuda tanpa bantuan. Cobain aja. Datang ke tempat yang ada penyewaan kudanya, kemudian coba sewa kuda. Kalau bisa naik sendiri tanpa dibantu sama pawangnya, nah itu sudah hebat. Makanya di sini kata Rasulullah, kamu bantu orang untuk naik kendaraannya. Kalau zaman dulu susah. Kalau sekarang ya gampang lah, tinggal naik kan. Atau kamu bisa melakukan hal yang lain apa? Au tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Atau kamu angkat dia, atau kamu naikkan 'alaiha, ke atas tunggangannya, mata'ahu, barang bawaannya. Shadaqatun. Maka itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu sesuatu yang maknanya luas ya. Pernah ada yang bertanya apa bedanya sedekah, infak, sama zakat. Kalau sedekah itu maknanya luas sekali. Senyum itu sedekah, berbuat baik begini dengan tenaga itu bisa disebut sedekah. Kalau infak itu pakai harta. Infak itu pakai harta, tapi nggak spesifik. Kita bisa infak kemanapun, itu namanya infak. Kalau zakat itu spesifik, lebih spesifik lagi. Yang mengeluarkannya spesifik, golongan yang diberikan juga spesifik. Kalau zakat itu nggak boleh kepada keluarga ya. Kalau zakat itu beda, nanti ada hukum terperinci. Tapi kalau infak boleh kepada keluarga. Kalau sedekah lebih luas lagi. Maka ini juga disebut sedekah. Kamu naikkan gitu, kamu angkat ke atas tunggangan, ke atas kendaraan saudaramu, barang bawaannya itu sedekah. Tetangga susah naikin barang, pengen mudik, Pak, ini saya bantuin ya, itu sudah sedekah. Fahada rajulun, maka ini ada seorang laki-laki, tu'inuhu, kamu tolong dia, kamu tolong orang tersebut, tahmilu matahu ma'hu, kamu angkatkan, kamu bawakan barang bawaannya bersama dia. Au tadulluhu ala tariqin. Atau kamu juga bisa menunjukkan, kita juga bisa menunjukkan kepada orang tersebut jalan. Artinya orang nyasar, kesasar, kita tunjukin jalan gitu. Jangan kemudian disasarin gitu kan. Au ma asbah dzalik, atau semisal itu. Fa kullu dzalika minal ihsan. Maka ini semua termasuk ihsan. Hadza binisbati lil ihsani ila ibadillah. Dan ini adalah ihsan ditinjau dari berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, sudah masuk waktu Isya ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang ihsan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Yang benar tentang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya mohon atasnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.